Join silakan menyusul. Bu Rofa ingin eh, menyampaikan materi kuliah runtun waktu dan stokastik terapannya. Mungkin stokastik terapannya itu nggak sempet karena ini mata kuliah dua dijadikan satu gitu ya. Tapi Bu Rofa ingin menyampaikan yang runtun waktu aja ya. Eh, untuk UTS-nya, adik-adik, nanti UTS-nya itu menjawab soal ya berarti ya. Nanti dilakukan dengan menggunakan R ya. Jadi nanti dikumpulkan ke Drive soalnya nanti Bu Rofa share lewat link ya nanti dikumpulkan langsung. Oke, jadi UTS-nya akan menjawab eh, seputar pemodelan time series ya untuk data time series gitu ya. Nanti Bu Rofa punya data, adik-adik modelkan mana yang sesuai. Nanti akan berupa guide ya. Jadi ada data, silahkan eksplorasi data ini ya kan. Misalkan saja diplot, lalu bagaimana karakteristik data gitu ya. Nanti berupa guide gitu ya. Lalu lakukan pemodelan ya. Lakukan pemodelan dengan menyesuaikan metodenya sesuai dengan karakteristik data yang sudah dilakukan. Lakukan beberapa model, misalkan minimal dua. Nah, Profa bilang gitu misalkan ya. Nah, lalu nanti propagate lagi. Bagaimana interpretasi dari kedua model? Lalu bagaimana evaluasi model? Gitu ya. Nanti adik-adik simpulkan. Gitu ya. Oke, jadi ujiannya seperti itu. Berarti adik-adik harus bisa pertama apa tadi? Mengenali atau mengeksplorasi bentuk data time series. Oke. Kedua, berarti harus bisa melakukan pemodelan dengan menggunakan model data time series, ya kan, minimal dua yang sesuai dengan karakteristik data time series tadi. Ketiga, berarti adik-adik harus bisa menginterpretasikan hasil dan mengevaluasi modelnya. Oke, targetnya itu ya. Nanti ujiannya seperti itu. Oke. Nah, minggu lalu Bu Rofa sudah pesankan untuk adik-adik explore topik 1 dan 2. Ya, topik 1 itu mengenai bentuk-bentuk data time series. Topik 2 juga mengenai apa nih? Visualisasi. Nah, karakteristik data kan salah satunya yaitu dengan bisa memvisualisasi data ya dalam bentuk plot. Kalau time series bentukannya plot ya. Gitu ya. Oke, itu adalah poin pertama dalam ujian. Nah, eh, berikutnya kita lanjut ke selanjutnya ya. Poin kedua di dalam ujian apa tadi Bro bilang? Dapat melakukan pemodelan. Ya, pemodelan data time series minimal 2 model sesuai dengan karakteristik datanya. Nah, pada pertemuan ini kita ingin melakukan atau mengenali model-model yang ada di dalam time series pemodelannya ya. Oke, Bu Rofa, ini kan slide Bu Rofa ada di topik 3 ya hari ini ya. Pengennya sih topik 3 dan 4. Mudah-mudahan keburu ya. Topik 3. Topik 3 ini Bu Rofa ini ada 52 slide, 49 slide. Kalau tidak salah, Bu Rofa fokus pada pengenalan ini aja ya. Eh, apa namanya bentuk-bentuk data gitu ya dan melakukan pemodelan sederhana. Oke, adik-adik pasti sudah explore minggu lalu juga dengan skripnya ya. Bu Rofa minta adik-adik untuk juga mencoba skripnya. Adik-adik tinggal jalanin topik 1 sama topik 2. Itu ya, ini tinggal jalanin di R, datanya sudah include di dalam package-nya, sehingga bisa adik-adik explore apa hasil kode dari script itu ya. Kembali lagi. Nah, oke. Di sini ada contoh-contoh data time series yang kita plot visualnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, data time series bisa seperti ini. Kalau kita melihat data time series seperti ini, itu dia kelihatan nggak? Ini punya tren nggak?
Tren itu maksudnya dalam jangka panjang, setelah kita plot dari waktu pertama sampai terakhir, terlihat data itu memiliki tren naik turun, atau tidak ada tren sama sekali. Nah, kalau datanya seperti ini, itu tidak ada tren, adik-adik. Ya, oke. Lalu, kalau dilihat data seperti ini, data itu seperti biasa, data time series adalah data statistik, di mana kita bisa menentukan nilai rata-ratanya. Kalau data bentuknya seperti ini, kalau kita ambil rata-rata, itu rata-ratanya konstan. Ya, maksudnya konstan apa? Dia flat saja gitu sebenarnya. Karena ada data naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau diambil rata-rata kan tengah-tengah, betul nggak? Jadi rata-rata itu bisa kita ambil garis lurus di tengahnya ini. Jadi rata-rata untuk model data time series seperti ini adalah konstan. Lalu bagaimana dengan ragamnya? Ragam berarti simpangan data dari rata-ratanya. Kalau rata-ratanya di tengah, tadi kita sudah bilang dia konstan di tengah, gitu ya, karena datanya naik turun berarti rata-ratanya di tengah, maka variannya gimana? Varian adalah simpangan data dari rata-ratanya. Berarti variannya gimana, Bu Rofa? Apakah ada varian yang naik turun? Nah, sejauh plot ini dari awal sampai akhir itu kalau datanya seperti ini kita anggap variannya itu konstan. Ya, dari awal hingga akhir keragamannya mirip-mirip gitu ya. Lalu datanya kita sebut sebagai stasioner. Data stasioner apabila dia memiliki mean dan varian yang konstan. Datanya stasioner. Ya, nah kalau datanya stasioner tidak memerlukan transformasi atau diferensi. Data yang stasioner itu maksudnya kita harus punya data yang konstan, ragam, dan rata-ratanya supaya bisa dilakukan model-model data time series. Nah, kalau model datanya seperti ini, udah kita plot. Nah, kira-kira meannya bagaimana? Mean masih tetap konstan. Kita bisa tarik garis lurus nih di nol ini. Sama seperti yang tadi nih, meannya konstan. Tapi di sini, ini ragamnya semakin membesar. Betul ya, Dede ya? Nah, ini ragamnya sudah tidak konstan lagi nih. Betul? Semakin lama, semakin membesar. Kalau ada yang tidak konstan, mean atau varian, maka kita sebut datanya tidak stasioner. Ya, kita harus bisa mengenali ciri khas atau karakter data time series supaya kita bisa tahu model apa yang paling sesuai untuk data tersebut. Bagaimana penanganannya? Gitu ya. Nah, kayak tadi dua data tadi itu dibilang tidak memiliki tren ya, karena tidak menunjukkan gejala naik atau turun yang monoton sepanjang waktu. Tetapi kalau kita menggunakan data ini ya, datanya lurus saja ke atas, itu berarti trennya terlihat jelas. Ragamnya sudah tidak konstan, ragamnya konstan, ya, tetapi meannya yang tidak konstan. Ada kenaikan di sini, kelihatan sekali, gitu ya. Nah, ada juga data time series yang bentuknya ini kayak gini nih. Wah, bentuknya seperti ini ada, ya. Kita bilang bentuk yang seperti ini itu dia memiliki seasonal, ya. Ada musiman, ada dia apa namanya sewaktu-waktu dia di tengah gitu ya sekitar 1.500, tetapi ada sewaktu yang dia spike ya eh, terjadi perubahan data yang sangat signifikan nih, turun dia ke sini, ya kan? Lalu naik lagi, lalu ada turun lagi gitu ya. Dan ini kon- dan ini konsisten nih sepanjang waktu pengamatan kita, ya. Ini namanya ada efek musiman nih. Ada pola yang berulang, gitu ya. Nah, ini namanya musiman, gitu ya. Lalu yang seperti ini tentu saja bentuknya ada trennya, ada tren yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau data yang seperti ini? Data yang seperti ini ada musiman, ada. Kelihatan musimannya. Ya, ada pola yang berulang. Ada trennya menurun. Meannya konstan tidak. Karena punya trennya menurun, ya meannya semakin lama juga semakin menurun.
Ada ragamnya, ada. Ragamnya dari yang ragamnya besar ke ragamnya mulai kecil ke bawah. Ya. Jadi kita harus kenal karakter data kita. Data yang ada tren, maka lakukan pemodelan dengan model yang dalamnya mengandung unsur tren. Apabila data punya efek musiman, ambil metode atau model yang mengandung efek musiman. Jangan asal. Ya, jadi nanti di ujian Brofa lihat dua model ini sesuai nggak dengan karakter datanya. Jangan karakter datanya ada musiman, ternyata memodelkannya dengan menggunakan yang metode konstan, misalkan saja. Itu tidak relevan. Oke? Nah, kalau datanya kayak gini nih. Nah, ini pasti tren ada, musimannya ada, ragamnya sepertinya konstan nih. Ragamnya sama ya. Ragam itu bisa dilihat dari apa, Dede? Amplitudo. Amplitudo kan menyatakan seberapa jauh dia menyimpang. Siapa yang disimpang ya rata-ratanya, seberapa jauh data menyimpang dari rata-ratanya. Atau bisa kita lihat dari amplitudo, amplitudo ya. Amplitudonya ini terlihat konstan. Nah, kalau ini kan amplitudonya kan berbeda ya. Dari awal tinggi ya kan, lebar, tapi kemudian mengecil ya, lebih sempit. Berarti terjadi perbedaan simpangan, berarti ragamnya tidak konstan. Gitu ya. Lah, kalau ini gimana nih? Nah, ini juga punya mean yang naik karena ada tren yang naik, ada efek musiman, kelihatan polanya berulang, dan ragamnya semakin besar, amplitudenya semakin besar. Maka kita bilang variansnya juga tidak konstan. Gitu ya. Oke. Dari data-data yang tadi, ya, udah kenal bentuk-bentuk data time series, ya, kita sudah bisa mengidentifikasi ada tren tidak, ada musiman tidak, ada yang meannya konstan, ada yang tidak konstan, ada yang variannya konstan, ada yang tidak konstan. Ya. Nah, bagaimana cara kita memprediksi? Eh, kita kenalan dulu dengan metode lama, metode sangat sederhana, makanya dibilang primitive forecasting. Ada tiga metode yang mau kita kenalkan di sini. Metode ini sangat sederhana, karena kalau kita lihat adik-adik, di data yang pertama, nih, yang random normally distributed dataset. Data ini itu adalah data yang kita bangun dari sebaran normal. Jadi ini data sintesis atau data bangkitan, ya. Data hasil simulasi. Kita membangkitkan data yang memiliki sebaran normal, lalu kita plot. Nah, ini hasilnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat data ini kan kayaknya sulit sekali untuk ditebak ya. Seperti random aja gitu, benar nggak? Ya, dia tidak punya pola jelas. Bagaimana cara kita melakukan prediksi? Prediksi ke depan. Seringkali untuk data-data yang kompleks seperti ini, susah untuk kita kenali karakteristiknya, tidak jelas efek musimannya, tidak jelas polanya, ya, tidak jelas naik turunnya, ya. Seringkali data yang seperti ini hanya bisa kita prediksi dengan metode-metode yang sederhana, gitu ya. Ini tiga di antaranya, metode ini tiga di antara, ya. Kita akan mempelajari metode sederhana ini untuk memprediksi. Eh, kita lihat metode yang pertama adalah metode naif. Metode naif ini namanya juga naif ya. Dia akan menggunakan observasi terakhir, data terakhir untuk nilai prediksi ke depan. Functionnya ada ya, naif function di package-nya package forecast. Jadi sebenarnya time series ini ada tinggal pakai. Ya, udah ada kodenya ada tinggal pakai, tinggal memahami model ini baik untuk data yang mana, model ini baik untuk data yang mana, ya. Lalu ada apa namanya metode yang kedua, metode rata-rata. Metode rata-rata ini ya dengan merata-ratakan eh, seluruh data sehingga rata-rata itu kita gunakan untuk memprediksi nilai
ke depan. Jadi nilai ke depan menggunakan rata-rata data lampau atau histori. Lalu yang ketiga dengan menggunakan metode drift. Metode drift ini menggunakan data yang paling pertama dan yang paling terakhir. Data paling pertama dan paling terakhir ditarik garis lurus, kemudian digunakan garis itu untuk memprediksi di waktu yang akan datang. Jadi dengan menggunakan garis lurus gitu ya, nanti kita lihat seperti apa. Kurang lebih ini metodenya secara matematis. Kalau kita ingin memprediksi Y hat ya dugaan kita untuk waktu T plus H beberapa waktu ke depan ya H, kita menggunakan metode average yaitu dengan merata-ratakan data lampau ya. Kalau naif tadi dengan menggunakan data terakhir. Kalau metode drift dengan menggunakan ya apa namanya interpolasi ya antara data yang paling depan, data pertama dan paling akhir, lalu ditarik garis. Seperti apa? Ini contohnya. Misalkan kita mau membangkitkan data ya. Kita membangkitkan data, namanya membangkitkan data, kita harus set dulu, set seed. Set seed maksudnya ini di dalamnya ini angkanya bisa bebas. Maksudnya set seed adalah kita ingin set di mana kita ingin set tempat gitu ya, di mana kalau kita melakukan pembangkitan data, maka data yang muncul adalah data itu lagi karena kita sudah set tempat. Kalau adik-adik tidak set tempat atau set seed, apabila adik-adik membangkitkan data, maka setiap kali membangkitkan data yang keluar adalah data-data yang berbeda-beda. Makanya set seed dulu, gitu ya. Nah, kita sudah set tempat, lalu kita bangkitkan data time series. Kodenya apa? TS. Itu berarti kita membangkitkan data time series. Kita membangkitkan data time series yang memiliki sebaran normal. Di sini ada R norm sebanyak 200. R norm biasanya kalau kita tidak set mean dan ragamnya, meannya 0, ragamnya 1 secara default. Lalu karena ini data time series, kita mau startnya di tahun kapan gitu ya, tahun 1818 atau di nomor kapan kalau tidak menyatakan tahun. Namanya juga data simulasi ya. Misalkan kita mulai di tahun, kita anggap saja ini tahun 1818. Lalu kita plot data simulasi kita. Kita plot jadinya seperti ini. Karena dia hanya random gitu ya, ya tidak memiliki pola yang jelas. Bagaimana kita memprediksi di waktu berikutnya? Berarti kita mau mencoba ketiga metode tadi, naif, average, sama drift. Ini dia. Pertama, kita gunakan library forecast, ya. Lalu kita mau forecast dengan metode MEAN. Ya, MEAN F, datanya MyTS, kita mau forecast untuk 20 waktu yang akan datang. Begitu juga dengan metode naif, ya, dan metode drift, ya. Drift. Ini drift. Ya. Lalu kita coba plot dan kita tampilkan dalam satu plot yang sama. Ini caranya ya. Ya, menampilkan plot dalam satu plot yang sama. Adik-adik harus bisa eksplorasi ya. Nah, ini hasilnya. Dari tahun 1818 hingga terakhir ya, ada 200 data yang kita visualkan. Ini data kita tadi, lalu ini adalah 20 waktu mendatang yang kita prediksi dengan menggunakan 3 metode tadi. Kita perhatikan metode yang ungu ya, ini ya, ungu. Ungu itu yang drift. Drift itu dia menarik garis dari data pertama di sini dengan data terakhir. Ditarik garis lurus. Kemudian untuk memprediksi tinggal menyambungkan kembali garis lurus tadi. Gitu ya. Jadi dia linier. Ya, garis lurus sambungkan dari yang pertama ke terakhir lalu tarik lagi. Gitu ya. Ini yang apa namanya dugaannya selama 20
20 waktu ke depan. Yang mean gimana? Ya, karena menggunakan rata-rata berarti 20 waktu ke depan ini nilainya sama meannya. Lalu yang hijau dengan menggunakan naif. Naif itu tadi dengan menggunakan observasi terakhir. Jadi observasi terakhirnya ini nih. Sehingga 20 waktu yang akan datang, dia gunakan nilai terakhirnya, konstan juga. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat, ini kayaknya nggak mungkin deh, Bu Rofa. Iya, karena apa yang bisa kita lakukan dengan data yang polanya tidak jelas seperti ini, yang random seperti ini, kadangkala model yang sederhana memiliki intuisi yang lebih bagus untuk memprediksi. Kita akan perhatikan, kita evaluasi atau kita komparasi tiga model tadi ya. Bagaimana kita mengevaluasi model? Jadi adik-adik udah tahu visualnya, visualisasi karakternya, udah nyoba memodelkan data, dan dari model kita evaluasi tentu saja mana yang paling bagus. Itu kan ya. Nah, kita evaluasi dengan apa? Seperti biasa. Kita evaluasi dengan menggunakan error based ya. Bisa RMSE, bisa MAE dan seterusnya. MAE, RMSE sudah pada kenal. Ya, itu error based evaluation. Ya, MASE, MAPE dan seterusnya sudah pada kenal. Atau yang AIC, biasanya anak statistik mengevaluasi model dengan AIC dan seterusnya ya. Jadi nanti mudah saja adik-adik sesuaikan ya, mau pakai apa aja. Yang jelas kita harus bisa melakukan pengkodeannya ya. Ini nih my test ya, dengan menggunakan di sini ada namanya function akurasi. Kalau di library forecast ada akurasi. Akurasi mau dari metode mana ya kita tulis lagi. Di sini ya ada tiga tadi. Lalu hasilnya ini. Ya, ini hasilnya. Dia ME, RMSE, MAE sampai dengan apa ini? CF ya. Oke, sampai MASE kali ya. Oke. Tidak perlu semuanya ya. Kita ambil beberapa saja yang relevan gitu ya. Nah, berarti kalau kita mengevaluasi model, berarti yang kita lihat adalah errornya atau residunya. Residu yang paling kecil itu adalah model yang paling baik, gitu ya. Nah, bagaimana melihat error ini, gitu ya? Oke, ini kita skip, ya, bisa dibaca. Error atau residu. Bagaimana kita melihat kebaikan atau evaluasi model dari data model time series? Kita harus mengecek errornya seperti pada pemodelan statistik yang regresi linier. Kalau Dede masih ingat ya. Regresi linier itu kita harus cek model fitnessnya. Di antaranya adalah melihat errornya. Apakah errornya normal atau tidak? Apakah errornya homoskedastisitas atau tidak? Gitu ya. Begitu juga dengan data time series. Karena data time series, dia memiliki asumsi. Asumsinya apa? Untuk metode-metode sederhana, asumsinya errornya harus normal. Errornya harus tidak boleh memiliki otokorelasi. Ya. Errornya harus apa namanya, tidak boleh memiliki pola. Kalau dia berotokorelasi ya berarti dia memiliki pola satu dengan yang lainnya, masih berhubungan gitu ya. Error itu harus random, harus bebas. Ya. Jadi kalau error masih mengandung pola, berarti model kita tidak cukup baik untuk menangkap semua pola yang ada di data. Error itu sisa, jadi tidak boleh berpola. Oke, kita lihat bagaimana ngecek kebaikan model dengan melihat mengevaluasi errornya. Nah, di sini kita bisa, misalkan dari drift, ya, metode drift tadi, kita ambil residunya. Kemudian dari residu kita ingin lihat histogramnya. Ini sebetulnya. Kalau dilihat dari residu dari pemodelan drift, ini histogramnya mirip ke sebaran apa, Dede? Ke normal, Bu. Iya, betul sekali. Mirip ke sebaran normal. Jadi nanti Dede bandingin.
Antara residunya drift, residunya naik, sama residunya si average, itu yang lebih dekat ke normal tuh yang mana? Gitu ya. Oke. Itu masalah normalitas residu. Oke, Dede ya. Nanti Dede banding. Lalu kita berbicara mengenai otokorelasi. Yang Brofa bilang tadi, error tidak boleh berkorelasi satu dengan yang lain. Tidak boleh memiliki hubungan, tidak boleh memiliki pola. Salah satu caranya untuk ngecek apakah error kita berotokorelasi yaitu dengan menggunakan fungsi ACF. ACF adalah Auto Correlation Function yang bisa melihat korelasi antar error. Di sini ACF ya. Oke, di sini adalah plot ACF. ACF itu muncul seperti ini. Kalau dia ini apa namanya korelasinya ya, di sumbu Y, ini nilai korelasi ya. Di sini kita lihat ini adalah lag datanya. Jadi kalau ada data time series berarti kita memiliki waktu sebagai acuan, ya, time sebagai acuan, ya. Perbedaan waktu itu kita sebut lag, ya. Perbedaan waktu kita sebut lag. Jadi kalau di sini ada 5, ini berarti lag 5. Berarti korelasi antara waktu 5 waktu sebelumnya. Korelasi error di sekitar 5 waktu sebelumnya, gitu ya. Berarti di sini ada apa namanya garis putus-putus. Garis putus-putus ini menandakan atas bawah ya, menandakan interval sebenarnya dari 0, sekian ke minus 0, sekian. Ini interval apa? Ini interval toleransi. Sehingga kalau melampaui garis putus-putus, korelasinya sudah signifikan melampaui toleransi yang diberikan. Ya. Jadi kita lihat apakah ada garis ini yang melampaui toleransi tadi. Nah, ini ada nih di leg 0. Ini di leg 1. Jadi errornya masih memiliki korelasi. Harusnya yang bagus adalah errornya tidak boleh memiliki korelasi sehingga tidak ada garis yang melampaui garis putus-putus. Oke? Nah, ini masih terdapat nih. Oh, banyak. Tuh, 2, 3. Gitu ya. Lalu masih ingat bahwa error di regresi linier harus homoskedastisitas. Maksudnya apa? Maksudnya ragamnya harus konstan. Variannya harus konstan. Kenapa? Karena kalau errornya tidak konstan, misal errornya bertambah apa namanya bertambah banyak atau errornya eksponensial, bayangkan ya. Berarti ya prediksi kita tidak dapat dipercaya, errornya aja bergerak secara eksponensial gitu ya. Makanya error harus konstan atau homoskedastisitas. Tetapi dalam time series istilahnya berubah menjadi stasioner. Gitu ya. Oke, kita harus melihat kestasioneran dari error kita. Bagaimana mengetes stasioner? Mengetes stasioner bisa dengan menggunakan apa namanya ADF ya. ADF itu adalah Augmented Diffuser Test, ADF test. Ya, ini contoh ya. Kalau kita punya data ini, library-nya test series, adf.test itu adalah fungsi untuk ngetes kestasionarannya si X. Berarti kalau mau tes residu ya, berarti tinggal adf.test residual dari model yang mana, gitu ya. Drift dollar residuals, gitu ya. Lalu kita plot, nanti keluar nih hasil augmented diffuser-nya dulu ya, ADF test nih. Nah, dari hasil diffuser di sini ada p-value, p-value-nya 0,01. Kalau p-value 0,01, biasa kita menggunakan 0,05 berarti tolak H0 ya. Oke, tolak H0 berarti kita ambil H1 atau alternatifnya. Di sini, nah kalau ada di sini kasih bantuan, alternatifnya berbunyi stasioner. Berarti datanya stasioner. Karena kita ambil H1, maka datanya stasioner. Jadi bagaimana mengecek residunya stasioner atau tidak? Ya udah menggunakan ada augmented diffuser test aja. Oke? Gitu ya. Ini salah satu contoh.
data notem itu tadi seperti ini nih. Ini notem. Kalau kita lihat ini stasioner, stasioner mean dan stasioner varian, gitu ya. Sama. Nanti cek juga ya, errornya stasioner atau enggak menggunakan EDF test, gitu ya. Nah, sepertinya sudah ya. Nah, ini exercise ya. Nanti adik-adik bisa ini ya, bisa cek juga di sini. Tetapi intinya itu pada pertemuan kali ini, Bu Rofa mau lihatin exercise ya. Jadi ini merangkum sebenarnya tujuan dari materi ini. Ya, misalkan kita ingin memodelkan Messi data. Data kacau balau ya, data time series yang kacau balau. Kenapa? Karena yang nggak jelas dia polanya gitu ya. Gampang kita bisa simulasi aja. Pertama, hmm, kita ingin ngecek adik-adik itu mampu ya untuk menggunakan beberapa apa namanya treatment statistik ya, langkah-langkah statistik ya, yaitu untuk menggunakan library forecast karena tujuan kita tadi menduga ya, memforecast data-data di tahun-tahun ke depan atau waktu yang ke depan dengan menggunakan metode-metode sederhana yang udah kita lakukan. Nah, if terus apa tadi average sama drift gitu ya. Kemudian adik-adik diminta untuk membangkitkan data supaya data ini ya benar-benar messy gitu ya, data random ya, data bangkitan. Nah, kita set supaya datanya sama, lalu kita bangkitkan data time series dari dari berbagai jenis sebaran supaya nanti dapet data time series yang ada kombinasinya, nggak monoton gitu ya. Nah, kita mau ngebangkitin data yang nanti kita plot seperti ini ya, Dede. Ya. Nah, kalau kita punya data seperti ini kan berarti kan ini ada membangkitkan, kalau di awal nih, membangkitkan data yang karakternya beda banget ya. Dari mean aja udah beda, dari ragam aja udah beda ini. Ya, berarti yang pertama kita em, bangkitkan 50 data pertama nih dengan menggunakan sebaran normal. Meannya 34, ragamnya 10. Berikutnya kalau kita lihat di sini, ya, ini agak lebih stabil nih ya datanya. Yang pasti ragamnya berbeda, lebih kecil. Ya, kita membangkitkan 67 data berikutnya dari sebaran normal dengan meannya 7, ya kan, kelihatannya turun, dan ragamnya 1. Nah, berikutnya setelah 67 data kita bangkitkan, kita gabung lagi dengan data berikutnya, 23 data lagi kita bangkitkan secara seragam. Ya, kita bangkitkan secara seragam dari berkisarnya nilainya dari 3 sampai dengan 14 ini. Gitu ya. Jadi kelihatan ini datanya messy ya, tidak memiliki pola tetapi ada spike di sini. Spike itu adalah perubahan data secara signifikan. Spike di sini ya, dari yang nggak jelas di depan itu randomly ke bawah yang ragamnya lebih kecil. Oke. Dari data ini ya, kita diminta untuk melakukan pemodelan dari 3 metode ya, naif, mean, dan drift. Melakukan pemodelan ya seperti apa. Lalu dari situ adik-adik plot seperti apa. Udah diplot, kemudian metode mana yang lebih baik gitu ya. Metode mana yang lebih baik. Lalu caranya adalah dengan mengecek atau membandingkan errornya. Oke? Nah, lalu kita cek ya. Kita cek apakah residunya tidak ada autokorelasi, apakah variannya sudah konstan gitu ya. Dengan menggunakan apa tadi? ADF ya, ADF dan seterusnya ya. Oke, kemudian nyatakan hasilnya apakah ada isu-isu lagi ya. Lalu bagaimana isu itu diatasi? Apakah dengan mengimprovisasi modelnya gitu ya? Lalu lakukan analisis yang lebih mendalam lagi apabila kita
harus mengimprove model. Jadi bisa saja pemodelan pertama dilakukan, kita bisa improve dari hasilnya gitu ya, sehingga kita lakukan pemodelan lagi gitu ya. Lalu cek asumsi lagi. Apabila kita lakukan pemodelan lagi ya kita cek lagi hasil errornya gitu ya. Nah, ini kira-kira yang akan adik-adik lakukan pada pemodelan time series. Exploration the data, iya kan? Lalu dari eksplorasi diminta untuk melakukan pemodelan, lalu diminta untuk ngecek evaluasi modelnya, ya. Dari evaluasi modelnya mana yang bagusnya gitu, pertimbangannya apa gitu. Apakah dari model yang bagus itu masih bisa kita improvisasi? Bagaimana improvisasinya, analisisnya seperti apa, lalu cek lagi kebaikan modelnya. Gitu ya. Siklus pemodelan statistik kan seperti itu. Mau pakai model time series kayak, mau pakai model spasial kayak, regresi nonlinear kayak, kan seperti itu. Adik-adik sudah banyak pengalaman. Oke? Intinya siklus pemodelan itu seperti itu. Dari exercise ini sudah dibantu jawab ya, sudah dibantu analisis supaya adik-adik kebayang apa yang harus adik-adik lakukan, ya, seperti apa ilustrasinya, gitu ya. Ini ya, ini tadi dia memfokus untuk 10 waktu ke depan dengan 3 metode, lalu diplot hasilnya seperti ini kodenya ya, berarti ya. Lalu ngeliat lagi ininya uratannya nih, akurasinya ya. Nih, ternyata dia yang bagus itu adalah yang naif ternyata. Karena menghasilkan nilai error yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua yang lain. Ya. Naif itu berarti dengan apa tuh? Dengan menggunakan data paling depan dan paling terakhir ya. Lalu diluruskan saja garis lurus gitu. Iya. Karena untuk data yang messy seperti ini, polanya tidak jelas, kadang metode sederhana itu bisa kita coba gitu ya. Oke, lalu kita plot apa lagi nih? Cek cek residunya gitu ya. Cek residu setelah kita lihat residunya apakah dia eh, normal gitu. Setelah kita cek histogram dari residu ya dia cukup normal. Kemudian kita lihat kalau misalkan hanya histogram saja kan kadang visual itu bisa berbeda-beda. Mungkin Bro Fang lihatnya ini udah normal, tetapi bagi sebagian yang lain, kalau melihat histogram ini, kayaknya ini belum normal deh. Jadi kita perlu satu ukuran lebih tegas untuk menyepakati bahwa ini normal atau tidak. Ya, adik-adik sudah punya pengalaman ya untuk cek kenormalan data bisa dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau uji-uji statistik lain, contohnya Shapiro Web Test ya. Kita tes aja Shapiro.test untuk ngecek dia normal atau tidak. P-value-nya kecil sekali berarti tolak H0 gitu ya. H0 berarti dia normal gitu ya, memiliki distribusi tentu. Tolak H0 berarti H1 dia tidak normal. Berarti P-value-nya berapa nih? Tolak H0 ya, berarti tidak normal ya ini. Nah, gitu ya. Oke. ACF ACF untuk melihat autokorelasi. Autokorelasi dari ininya ya, residunya ya. Memang dia ternyata memang dia banyak ya masih berotokorelasi. Ini dia tadi tidak normal errornya, lalu lihat korelasinya, wah masih banyak terdapat pola atau hubungan antara error. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya. Walaupun ini hasil dari naif yang paling baik tadi di antara dua model yang lain. Ternyata setelah kita cek dari naif juga residunya tidak memenuhi asumsi. Nah, kenapa? Nah, ini dimungkinkan karena memang tadi datanya sangat messy, sangat kacau ya. Dapat spike atau perbedaan data yang sangat signifikan dari data sebelumnya nih spike turun ya. Ini wajar saja jika datanya seperti ini itu kita menghasilkan model yang errornya tidak memenuhi asumsi ya. Tidak normal tadi dan punya autokorelasi. Lalu bagaimana ini gitu ya? Tadi ya di nomor berapa tuh kita harus improve modelnya berarti any fix needed ya.
Jadi kita improve saja. Salah satu improvisasi yang bisa kita lakukan, masih ingat nggak dulu regresi linear? Kalau nggak memenuhi asumsinya gimana berupa transformasi, betul ya? Begitu juga dengan data time series. Salah satunya bisa kita lakukan transformasi. Transformasinya bisa menggunakan transformasi log, ya, log dari data time series kita. Kalau kita transformasi, nah sekarang lebih reduce ya, ragamnya agak lebih, ya memang masih terdapat spike di sini ya, tetapi paling tidak ragamnya sudah apa, tidak terlalu berbeda jauh. Tadi ada yang ragamnya jauh di sini kan tuh ya, ragamnya 34 tadi kalau nggak salah itunya, meannya itu ya. Ini meannya di sini satu, sorry, berapa tuh tadi, 10 apa 7 gitu ya, jadi berbeda. Nah, setelah kita lakukan logaritma, ya, dia akan lebih, amplitudenya tidak terlalu jauh. Lalu kita lakukan lagi pemodelan lagi. Kita lakukan pemodelan lagi, lakukan hal yang sama dengan 3 metode, kita lihat mana yang lebih bagus. Ternyata masih naif ya, setelah data ditransformasi. Kita cek apakah memenuhi asumsi residu. Setelah kita cek, ini kita lihat residunya seperti ini. Dia cenderung lebih better ya, walaupun nggak normal-normal banget. Nanti kita lihat Sapiro-Wilk-nya masih tidak stasioner sebenarnya. Apa namanya, residunya tidak normal. Sorry, tidak normal, belum normal. Tetapi di sini ada perbaikan sedikit dari autokorelasi. Sebelumnya, autokorelasi dari residu ini banyak ya, banyak titik yang memiliki hubungan. Tetapi setelah kita transformasi agak lebih baik ya. Gitu ya. Jadi ada improvisasi, ya. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Kita belum bisa ya menghasilkan model yang sempurna gitu ya, tetapi ini adalah siklus dari pemodelan. Ada improvisasi yang kita lakukan dari model sebelumnya walaupun hasilnya masih belum memenuhi, tetapi paling tidak ada perbaikan gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih dari pertemuan ini. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, sekarang tugasnya adalah adik-adik mencoba nih. Yang ketiga, ya, yang ketiga adik-adik coba. Nah, skripnya. Adik-adik coba gitu ya, jalanin. Perhatikan baik-baik ya. Lalu pahami siklusnya, siklus pemodelannya ya. Nah, itu yang akan Burova tanyakan di ujian nanti. Ya, topik 3. Oke? Siap, Bu. Siap, Bu. Yes. Minggu depan kita mau ke topik 4. Topik 4 ini kita itu agak lebih mulai menggunakan model yang agak advance sedikit ya. Kalau tadi kan metode naif ya, metode yang kita untuk menangani data-data dengan pola yang tidak jelas ya. Kalau sekarang kita udah main dengan data yang lebih punya pola. Ya, data yang punya pola tuh. Nah, ini data yang punya pola nih. Nah, kelihatan ya polanya ya. Nah, punya tren, punya pola gitu ya. Oke, itu minggu depan ya kita pelajarin. Di antaranya kita mau ngebahas mengenai metode ini nih, metode ARIMA, ARIMA, the famous ARIMA, exponential smoothing dan seasonal decomposition. Itu minggu depan aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Rova cukupkan ya adik-adik. Itu saja time seriesnya. Ada pertanyaan? Saya belum, Bu. Oke, Bu.